Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, minggu ini kita akan lanjut lagi Yakub dan Laban. Tapi dalam versi yang berbeda. Yang lalu kita sudah belajar banyak karakternya Yakub, si penipu. Nah, kita mulai masuk versi yang berbeda, yang jauh lebih luas, saudaraku. Apa yang terjadi ketika monster yang lebih besar itu menelan Yakub 14 tahun. Yakub menipu Esau. Kita yang terakhir belajar, aku Allah pembalas. Aku akan membalaskan setiap orang seturut perbuatannya. Di kitab Yeremia, di kitab Wahyu. Nah, Yakub itu mendapatkan balasan yang setimpal. Dia mengerjai Esau. Tapi oleh karena Esau diambil hak sulungnya, Esau bangkit. Esau berhasil keturunannya menjadi raja-raja sampai hari ini. Yaitu suku Edom, orang Edom. Orang Edom sekarang itu di Jordania. Saya diberitahu orang Jordania tour guide kita waktu ke Israel. Orang Jordania. Gitu. Nah, Esau malah bangkit. Yakub malah terpuruk 14 tahun. Nah, itulah akibat perbuatan jahat. Walaupun Yakub mendapatkan privilege Allah. Tapi caranya yang salah. Banyak orang mendapatkan privilege Tuhan, tapi caranya salah memperlakukan privilege itu. Privilege itu bukan kehormatan. Menurut saya, saudaraku, walaupun terhormat kita dipanggil, dipilih. Tapi privilege itu ada tugas dan tanggung jawab menjalankannya atau melakukannya. Bahkan bisa disebutkan memperlakukan privilege Allah. Privilege itu sesuatu yang khusus yang diberikan. Kita dipanggil melayani Tuhan. Kita dipanggil menjadi penyandang dana buat gereja. Kita dipanggil untuk orang-orang miskin. Kita dipanggil untuk menjadi guru yang mengajar. Kita dipanggil untuk menjadi rasul, untuk membuka pelayanan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil yang disertai mujizat. Itu bukan kehormatan. Walaupun kita terhormat, kita yang dipilih dipanggil. Karena kasih karunia. Bukan karena terhormat, kita dipanggil. Bukan karena kita hidup benar, kita dipanggil. Bukan karena kita sudah baik, kita dipanggil. Standar kasih karunia, di mana Allah berkata, kepada siapa aku mau memberikan kasih karunia, aku akan berikan kasih karunia. Kepada siapa aku berbelas kasihan, aku akan berbelas kasihan. Itu gimana Tuhannya? Kasih karunia itu gak ada standarnya sama sekali. Dalam standar bahwa kita harus begini begitu, tidak. Tetapi setelah kita dipanggil sama Dia, kita boleh merasa terhormat. Tapi bukan kehormatan buat kita. Karena dalam panggilan itu ada tugas dan tanggung jawab melakukannya dan memperlakukan privilege itu. Menjaga, lalu merawat privilege itu supaya menjadi terbaik bagi tuannya yang memberi privilege. Yakub cuma taunya minta diberkati. Yakub cuma taunya keinginannya tercapai. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Mendapat privilege memberi, dia memberi. Tetapi dia cuma ingin diberi sama Tuhan. Dia mendapatkan namanya karunia-karunia. Dia mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi di dalam kasih karunia anugerah, hidupnya itu dia mengejar keinginannya. Jadi yang dia lakukan, walaupun melayani, walaupun memberi, bukan untuk tuannya, tapi untuk keinginan dirinya. Saya ingin kaya, saya ingin punya mobil, saya ingin diberkati, saya ingin dihormati, saya ingin terkenal, saya ingin. Itu namanya
dimuatkan, diangkut sebagai boncengan di kendaraan Tuhan. Yaitu privilege-nya Tuhan. Sehingga di dalam privilege itu bukan diisi oleh kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan, tapi oleh karena keinginan kita saja. Jadi terlihat orang itu memberi, terlihat orang itu rajin ke gereja, terlihat orang itu melayani, terlihat orang itu patuh, taat, ngintil pester. Tapi dengan tujuan bukan untuk empunya yang punya panggilan. Bukan untuk tuannya yang punya pekerjaan di dalam panggilannya dia. Di dalam ladangnya dia. Yakub hidupnya cuma satu. Dia minta diberkati. Ketemu lagi satu. Dia ingin memiliki Rahel. Ketemu lagi satu. Dia ingin punya kambing domba banyak, ingin kaya. Terus. Tapi hasilnya apa? Kemiskinan pada usia tua. Anak cucu menjadi miskin, jadi budak di Mesir. Lalu anak saling bunuh. Hidup yang rusak. Dan sebagainya. Kenapa? Karena keinginannya itu membuat dia melakukan segala sesuatu menurut kekuatan kemampuannya dia. Sehingga Yakub bertahan 14 tahun. 7 tahun dibohongi. Kamu kerja 7 tahun, kamu akan dapat Rahel. Setelah 7 tahun ternyata dibuka kerudungnya, ketemulah namanya Lea. Tetap mau lagi, dikasih 7 tahun lagi. 14 tahun. Kerja menjadi yang namanya seperti budak. Kerja yang dimana dia tidak menerima hasil. Orang-orang yang mencuri persembahan, orang-orang yang mencuri untuk mendapatkan perhatian, orang-orang yang mencuri untuk mendapatkan yang namanya Tuhan menurut pendapat manusia, itu orang-orang akan menjadi budak dari orang lain. Barang siapa menjilat sesamanya, dia sama dengan menggali kuburan di hadapan dia. Dia menggali galian di hadapan dia. Dia akan masuk dalam galian itu sendiri. Sehingga ketika seseorang itu berbuat yang baik-baik, ketika seseorang berbuat yang pura-pura baik sebetulnya, itu sama dengan menggali kuburannya sendiri. Yakub baik-baik menyediakan hidangan. Yang lalu kita bicara tentang koalisi Yakub dengan ibunya berkolaborasi untuk mencuri privilege Allah. Yakub memberikan hidangan pada ayahnya, memakai bulu, terus dilamuri bau ladang. Orang-orang seperti Yakub itu orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Mengandalkan keinginannya sendiri, mengandalkan kepandaiannya sendiri. Tapi berselimutkan domba, mengatasnamakan Tuhan. Padahal di dalamnya ada keinginan yang ingin dia capai, yang ingin dia miliki. Sehingga banyak orang kalau para pastor, para pendeta bicara motivasinya salah. Itu. Sehingga sepanjang hidupnya Yakub itu memanggil nama Tuhan. Tapi di dalam hidupnya kerusakan itu terjadi sangat parah. Bahkan membawa ketika terjadi kelaparan, Yakub mengungsi ke Mesir, anak cucunya jadi miskin, super miskin, jadi budak. Esau tidak. Esau bahkan kaya raya. Esau anak cucunya menjadi raja-raja. Jadi berbahagialah engkau ketika engkau dicuri. Berbahagialah engkau ketika engkau disakiti. Berbahagialah engkau ketika dirampasi. Berbahagialah engkau ketika engkau dianiaya oleh sebab kebenaran, maka Roh Kemuliaan akan percaya atasmu. Minggu yang lalu kita bicara tentang terang firman Tuhan. Bagaimana kita berjalan menghadap matahari.
Di mana kita hari ini bicara tentang berbahagialah. Ketika engkau dianiaya, dicuri, dirampasi, disingkirkan, ditinggalkan oleh orang-orang yang seperti Yakub. Ternyata mereka penipu. Mereka cuma pura-pura baik, pura-pura mengabdi, pura-pura belajar firman, pura-pura melayani. Terlihat seakan-akan. Kalau pura-pura masih pakai bedak, ini tidak. Seakan-akan. Serigala berbulu domba. Muka serigala, bulunya domba. Perbuatannya terlihat baik, tapi sebetulnya tidak mukanya. Nah, kita boleh belajar dari sikap-sikapnya itu terlihat. Contoh, coba itu cubit, pukul, itu domba. Suaranya gimana? Mek, mek. Nah, gitu misalnya ya. Kalau serigala gimana? Wow, kan gitu. Coba colek sakiti dia sedikit. Wah itu, mengaum dia sudah. Wow, apalagi kalau birahi. Apalagi kalau mencari wilayah teritorinya. Dia akan mengaum. Wow, bergema. Di mana dia memanggil kawanannya. Nah, sesama serigala itu akan mendatanginya. Karena itu alfanya. Itu pemimpinnya. Sehingga ketika terjadi pemberontakan, lihat aja alfanya yang mana. Yang diikuti. Belum tentu yang bersuara itu, belum tentu. Alfanya. Saudara bisa mengerti ya? Ketika murid-murid melarikan diri dari Yesus, itu alfanya yang ditangkap. Sehingga ketika pemimpin atau gembala itu diangkat dari para domba, tercerai-berai domba itu. Yesaya tulis. Alfanya enggak ada. Tetapi apabila terjadi pertarungan antar alfa atau alfa muda, itu namanya pemberontakan. Kita boleh umpamakan yang sama itu tentang namanya singa. Singa itu punya daerah teritori kurang lebih 250 km persegi. Sehingga dia ada waktu-waktu tertentu dia tinggalkan kawanan, dia berputar. Dia memeriksa daerahnya, adakah alfa yang lain. Ketika ada alfa yang lain, diserbu sama dia, berkelahi. Sehingga Alkitab mencatat singa itu punya arti. Bahwa pemimpin rohani itu alfanya. Itu menjaga kawanan. Jadi enggak boleh ada alfa yang lain. Bisa yang namanya lahirlah alfa dari anak sendiri. Nah alfa ini ketika belum waktunya dia akan menggulingkan. Dia akan memberontak terhadap singa tua pemimpinnya. Maka singa muda yang punya alfa ini dia harus dikeluarkan, singa jantan muda, bukan singa betina. Singa jantan muda ini akan dikeluarkan dari kawanan, diusir oleh pemimpinnya. Ketika alfa tua kalah, dia yang harus pergi, anak-anaknya dibunuh semua. Singa selalu melahirkan keturunan sendiri. Jadi ketika terjadi penggulingan tahta kepemimpinan dari kelompok singa, maka anak-anak yang kecil dibunuh oleh alfa yang baru. Saudara coba lihat Net Geographic. Itu ada. Atau enggak di YouTube saudara lihat. Bagaimana kisah tentang singa-singa yang ada di alam sana. Di tempat namanya di Afrika. Itu saudara bisa lihat. Bagaimana komunitas singa. Itu digambarkan di Alkitab. Nah, itulah pertempuran rohani. Khususnya para pemimpin. Tetapi singa-singa betina itu yang mencari makan buat singa jantan. Yaitu alfanya. Alfa bisa 3 saudaraku. Ada, alfa bukan tunggal, bisa 3. Bisa majemuk alfanya. Saya temui itu.
Ya saya nonton, oh itu pemimpinnya ada 3 singa-singa jantan itu yang jaga kawanan saudaraku. Nah itu kalau singa betina itu yang mencari makan. Nah ketika ada mangsa datang ya itu yang namanya rusa, apapun babi atau ada yang namanya kerbau, karebo dan sebagainya, itu yang berperan besar, yang mengepung, mengejar dan menangkap buruan itu singa betina. Singa jantan itu akan hadir untuk mengeksekusinya. Pembunuhan terakhir. Kalau tidak, singa jantan itu datang ketika mangsa sudah ditangkap, sudah ditewaskan, sudah nggak bisa berlari. Singa alfa itu yang makan lebih dulu. Bukan singa betina. Pemimpin makan lebih dulu, habis itu baru anak-anak yang makan. Baru singa-singa betina yang makan. Coba saudaraku nonton itu. Nah itu loh gambaran memang untuk yang namanya singa Yehuda. Para pemimpin Kristen memang diberikan hak sulung. Dan yang mengeksekusi terakhir. Keputusan pemimpin itu harus dihormati. Dan jemaat, setiap orang yang dipimpin oleh orang-orang rohani, itu memang memberikan yang namanya hak sulungnya. Persepuluhan, Habel ketika lahir anak-anak dari ternaknya yang sulung diberikan kepada Tuhan. Karena belum ada imam. Nah sekarang imam itu mewakili komunitas. Ya dari hukumnya Musa sampai hukumnya yang namanya Rasul Paulus. Gitu saudaraku. Lebih detail, sedikit berbeda tapi spiritnya sama. Gitu. Saudara searching persepuluhan ada di Perjanjian Baru. Tapi saya tidak ingin terlibat dalam perdebatan ya. Masing-masing punya kepercayaan sendiri deh. Karena 31 tahun saya hidup dari berkat tanpa bekerja secara duniawi. Saya betul-betul 31 tahun hidup bagaimana Allah mengulurkan tangannya, mengirimkan berkatnya melalui manusia-manusia yang memberi persembahan. Salah satunya persepuluhan. Ada yang persembahan khusus. Maleakhi menulis tidak cuman persepuluhan dan persembahan khusus. Di Alkitab dicatat ada persembahan Hagai, ada yang namanya persembahan untuk orang-orang miskin, diakonia, ada persembahan untuk perayaan. Ya, banyak saudaraku. Tetapi yang mana nih yang kita lakukan? Ya terserah masing-masing lah. Udah kita nggak usah gitu saling sesama supir bis kota saling mendahului apalagi saling menyerempet. Gitu loh. Kita dapat penumpang masing-masing. Penumpangnya kalau mau naik di bis kota yang kita bawa ya sudah biarin aja. Kenapa yang dari sana supirnya teriak-teriak sih? Nggak bagus. Nanti kalau salah tuannya bis kota ini loh yang akan mencopot, menghukum, mendisiplin, ya, memberikan penalti. Gimana tuannya yang punya bis kota ini aja deh, jangan sesama supir, nggak baik apalagi berkelahi, itu, lalu bawa mobil potong-potongan, saling menjatuhkan, berebut jemaat, terus bersuarakan, menyatakan, oh itu salah, ini benar. Itu tidak boleh. Yang berhak mengadili itu Yesus. Kalau tidak percaya ya sudah. Kita ngomong ya itu salah, saya tidak mau mengikutinya. Selesai. Enggak terus membuat sebuah koalisi rame-rame. Lalu didengarkan oleh tetangga. Rumah tangga orang Kristen ini kok berantem melulu sih. Papa nyalain mama, kakak nyalain adik, papa nyalain anak, anak nyalain papa. Berantem, ada yang bawa pisau. Pasangan ingin membunuh pasangan, anak membunuh ayah, anak membunuh ibu, ayah membunuh anak, ayah membunuh ibu. Apakah itu yang tertulis di Alkitab? Kan tidak. Gitu. Udah biarin saja. Kalau ugal-ugalan biarin dia menerima musibah, kecelakaan nanti dia bawa bis itu. Tidak dipercaya tuannya lagi untuk bawa bis. Dia tidak jadi supir bis. Nanti dia dipasang di yang lain.
tidak diberikan kendaraan. Gitu saudaraku. Ya, nah demikianlah Yakub. Yakub itu serigala berbulu domba. Yakub bukan singa Yehuda, bukan. Seseorang yang terlihat mengabdi tapi mencuri. Seseorang tidak mengabdi tetapi dia membuat kerusakan di dalam kelompok yang dia terlihat mengabdi. Itu pengkhianat tersembunyi. Itulah si penipu Yakub. Yakub akhirnya mencuri ternak Laban. Dia mengabdi sama Laban karena ingin mengingini Rahel. Jadi ada orang mengabdi di pelayanan, ada orang yang mengabdi terhadap pasangan, tapi bisa mencuri loh. Ada pasangan saling curi uang loh, perusahaan sendiri loh, bangkrut perusahaannya, gak bisa bayar utang. Ada lagi istri yang mencuri uang dari suami, disembunyiin, sampai suami bangkrut. Gitu. Ada suami yang menyembunyikan penghasilannya untuk dia sendiri. Jadi istrinya akhirnya selingkuh. Istrinya tidak boleh tahu uangnya berapa dia. Selingkuh istrinya. Gitu. Nah, itulah yang namanya spirit Yakub, si penipu. Allah itu adalah terang. Allah itu bisa dilihat, Allah itu terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Dia berfirman itu seperti busur di langit. Semua makhluk, termasuk yang namanya setan, itu tahu. Karena Allah tidak punya menyembunyikan, kecuali Allah taruh di dalam hatinya ya. Ada ditulis, aku menyesal di dalam hatiku. Pikiran Allah tidak terselami. Tapi apa yang Allah ucapkan, yang Allah kerjakan, itu terbuka. Nah ada orang-orang yang mengerjakan tersembunyi, istri yang tersembunyi, pakai duit, gak jujur sama suami yang menyembunyikan duit, gak jujur sama istri. Termasuk karyawan yang menyembunyikan uang pekerjaan di luar tugas dia tidak terbuka, tidak bicara dulu dengan perusahaan, diizinkan tidak. Kalau tidak diizinkan ya cari perusahaan lain yang mengizinkan. Sebagai contoh pekerjaan sales panci. Di dalam sales panci dia bawa barang yang lain. Padahal perjalanan sales dia itu dibiayai oleh perusahaan panci. Tapi ada jam-jam dia pakai buat jual sendok, tidak jual panci. Dia mencuri uang untuk waktu yang disediakan oleh perusahaan panci. Kan dia pergi untuk menjual panci sebagai salesman, itu kan dibiayai oleh perusahaan panci. Kenapa dia jual sendok? Aktif di gereja, melayani di gereja, sebagai diakon, asar, bahkan ada yang menjadi konseling. Ada cerita lagi, ada orang yang konselingin pernikahan anak muda yang mau menikah, dia seorang gembala, tapi dia punya will. Sampai yang dikonselingin, benarkah omongan dia ini? Padahal firman Tuhan, dia itu pencuri posisi gembala, pencuri firman Tuhan, serigala berbulu domba, punya will kok konseling pernikahan. Ada lagi saudaraku yang saya tidak setuju. Lawang tidak pernah menikah kok buka konseling pernikahan. Tidak pernah melakukan hubungan seks kok mau menuntun orang untuk berhubungan seks. Ya nggak mungkin. Nggak pernah makan sambal kok mau nuntun orang makan sambal. Itu kan cuma manual. Kalau manual itu prakteknya nggak begitu. Contoh, kita punya elektronik yang canggih. Cara menghidupkan dan semuanya sudah ditulis. Tapi begitu mati lampu, lalu voltase turun, elektronik kita gimana? Enggak ditulis. Prakteknya itu Roh Kudus akan tuntun. Karena Alkitab itu letterlek, saudaraku, manual. Nah dituntun oleh namanya hamba-hamba Tuhan senior. Orang-orang yang sudah pernah mengalami kesaksian orang-orang yang mengalami dari kejatuhan sampai bagaimana Tuhan tolong dia dalam kejatuhan. Kan sederhana sekali saudaraku.
Karena Jepang membuat itu tidak ada namanya voltase turun. Listrik tidak pernah voltasenya turun kalau di Jepang. Dia pakai tenaga nuklir. Kalau di Indonesia itu pakai tenaga diesel, solar. Lalu beban itu di Jepang nggak ada yang mencuri listrik. Kalau di Indonesia masih ada yang mencuri listrik. Digait kabel listrik. Jadi kalau satu terminal listrik itu mampu mengaliri misalnya 2 kilowatt, ya kurang lebih itu dia punya kemampuan 20.000 watt misalnya. Lalu itu untuk rumah yang 900 watt bisa yang namanya 200 rumah. 20 rumah. Lalu ada lagi 10 rumah yang gantel, nggak bayar PLN. Nah itu jalan tetap, tetapi voltasenya turun. Bukan 220, 240, turun sampai 160 saudaraku. Saya pernah ngalami tinggal di tempat seperti itu. Jam-jam tertentu, jam 5 sampai jam 7, puncaknya di jam 6, voltasenya turun. Kulkas itu mau mati, AC itu enggak dingin, TV itu tiba redup. Itu enggak ada di buku manual. Gimana caranya supaya enggak redup? Enggak ada. Itu ada di toko listrik. Di mana diberikan namanya stabilizer. Itu gulungan kabel besar. Semakin besar wattnya harus semakin besar stabilizernya. Jadi dari PLN masuk stabilizer, stabilizer ngeluarin. Jadi kalau turun sama stabilizer itu dinaikin. Jadi kalau turun 160 pokok di bawah 220 dia naik menjadi 220. Jadi tetap stabil. Itu namanya stabilizer saudaraku. Itu dipasang untuk alat-alat elektronik. Nah itu ada namanya di toko listrik, bukan di buku manual TV. Nah, orang-orang nggak pernah menikah kok nuntun pernikahan. Nah itu benar-benar saya sangat tidak setuju. Saya tidak bilang salah, tapi itu sangat tidak setuju. Itu barang mentah. Gitu. Nah kalau memberitakan tentang wanita, gitu. Beritakan aja akibatnya perbuatan wanita terhadap laki-laki, terhadap anak. Tidak menjadi wanitanya, karena laki-laki nggak bisa jadi wanita. Demikian juga wanita, pengkhotbah. Jangan beritakan laki-laki, tapi beritakan akibat perbuatan laki-laki terhadap wanita. Karena dia seorang wanita. Gitu. Jadi apa yang terjadi kita beritakan. Kita tidak boleh beritakan sesuatu dongeng. Rasul Paulus tulis, kamu menyukai dongeng-dongeng soalnya. Karena Injil bisa dibuat dongeng. Contoh, orang sakit, nggak berobat tapi suruh beriman. Ada yang sembuh, ada yang kebetulan sembuh. Saya pernah mengalami COVID, saudaraku. Saya mengalami banyak tentang kesembuhan, tapi nggak pernah sembuh. COVID itu saya tidak percaya vaksin. Saya tidak percaya kalau saya kena COVID, saya percaya Tuhan lindungi saya. Kena COVID hampir mati saya. Dulu saya nggak percaya saya punya tekanan darah tinggi, saya punya lemak darah, kolesterol. Nggak percaya saya. Maka saya makan steak bisa 1 kilo. Gulai kambing bisa setiap hari. Gimana saya mau makan aja, nggak atur makanan. Pada suatu kali tekanan darahnya over. Saudaraku, lalu berobat pada dokter. Nah setelah itu menggali pengetahuan, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan, menggali pengetahuan bagaimana hidup sehat. Nah sekarang tekanan darah saya hampir setiap bulan 110-70. Usia saya 61 saudaraku. Usia 61 yang sehat 130-80, saya di bawah itu. Kenapa? Olahraga jalan pagi, sore, hampir setiap hari. Olahraga minimal renang 2 kali dalam seminggu, renangnya 1 kilometer, kalau jalan 3 kilometer 1 kali minimal. Kalau bawa anjing anak saya sembari lari sama dia. Pagi sore, siang renang. Makannya secukupnya, menghindar lemak, tapi kalau sekali-kali boleh. Dan supaya membangun pengetahuan medis dengan membuka yang namanya konten-konten medis, nonton di YouTube, ke dokter tanya sama dokter.
Ternyata buah ini tidak boleh dimakan malam. Buah jeruk, buah naga, buah mangga, semangka, termasuk melon, lalu lengkeng, ya, leci, apalagi. Banyak buah itu yang karbonya tinggi. Jadi makan satu buah mangga sama dengan makan 1,5 piring penuh nasi. Jadi ketika saya diet, saya ingin ngurusin badan, tapi saya makan buah, saya makin gemuk. Saya tuh nggak makan, Pak, tapi kenapa kok gemuk? Makan apa kamu? Biskuit, manis, buah-buahan yang mengandung gula tinggi, jeruk, gulanya tinggi, buah naga, gulanya tinggi, pisang, gulanya tinggi. Itu dimakan siang hari atau pagi hari. Semangka, melon, mangga. Kalau malam bukan buah yang manis. Jadi walaupun diet nasi makan buah, tambah gemuk, anggur, gulanya tinggi. Nggak boleh itu. Nah di situ saya membangun. Lalu tentang namanya lemak jenuh. Ternyata tekanan darah tinggi bukan hanya cuma lemak, karena asin. Saya kurang suka gorengan, saya suka kuah. Nah kuah itu kan garamnya jauh lebih tinggi daripada gorengan. Nggak makan gorengan, makan kuah banyak, sama aja tekanan darah tinggi. Garam dalam darahnya tinggi, membuat dia tekanan darah tinggi. Maka ada orang yang hampir stroke, dokter bilang puasa garam. Karena garamnya tinggi. Bukan hanya lemak jenuh. Lalu ada yang gulanya tinggi di darah, membuat tekanan darahnya tinggi. Ada yang dari jantung. Jadi saudara harus olah. Tapi saya suka manis, minum kopi enggak bisa, enggak manis. Saya pakai madu. Madu itu ternyata ada beberapa jenis. Madu yang lebahnya diberi makan gula. Jadi madunya mengandung gula tinggi, madu asli tapi gulanya tinggi. Kalau yang paling bagus, pure honey. Betul-betul asli madu. Gulanya sangat sedikit, lihat ingredientnya. Nah manisnya betul-betul madu. Nah madu ini kok rasanya beda, warnanya beda. Karena madu itu tergantung dari namanya serbuk bunga yang diambil. Yang diolah, disarang menjadi madu. Gitu saudaraku. Kalau peternak itu bisa dari gula saudaraku. Anak saya melihat di media sosial. Jadi ada madu yang mengandung gula sekian persen, ada sekian persen. Itu ditulis di ingredientnya. Tapi kalau usia saya sudah menghindar gula. Tapi minum manis, suka kopi manis, enggak mau kopi pahit, pakai madu. Jadi saya udah enggak minum gula sekarang. Tadinya pakai gula merah, lalu mendapat pengetahuan, perbaiki lagi, sekarang pakai madu. Kemana-mana bawa madu. Kalau minum kopi, less sugar ya, tanpa gula. Habis itu saya kasih madu, saya aduk. Nah, tetap manis tapi pakai madu. Madu bukan gula, karena yang pure honey. Gitu saudaraku. Nah, itulah orang-orang yang hidupnya jujur. Pola-pola hidup yang tertera pada Alkitab. Yaitu, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Tapi kalau saudara punya keinginan cuma satu, pengetahuan saudara cuma satu itu. Yakub pingin Rahel, dia 14 tahun cuma Rahel. Gimana dapetin Rahel? Dikasih Tuhan tugas sebagai gembala kambing domba, dia gembalakan. Berhasil loh, dia belajar bagian peternak domba. Yang di awal itu kita tahu Yakub itu anak manja, anak mama, suka masak. Didiam di kemah, tidak pernah di ladang, tidak pernah di padang, tidak pernah mengembalakan itu di padang rumput, tidak pernah. Tapi dia belajar karena punya keinginan, terpaculah motivasinya. Bukan karena dia mau bekerja terhadap Laban. Walaupun Laban dapat kekayaan. Begitu udah dapat Rahel, dia kerjain Laban sudah. Nah orang kalau punya motivasi, itu akhirnya punya dendam. Itulah banyak terjadi di gereja. Pada awalnya nurut sama pastor. Satu kali memberontak, itu jahatnya perbuatannya. Pecahlah pelayanan, keluar membawa buahnya orang. Itulah Absalom. Orang itu pasti punya dendam. Dendam itu terbit dari mana? Keluar dari mana? Karena motivasinya diinjak sama pastornya.
Ada anak punya dendam terhadap orang tua karena motivasi atau keinginannya terinjak oleh orang tua. Marah menjadi dendam. Yakub menjadi dendam. Ada orang dendam pada kehidupan sehingga dia melakukan narkoba. Karena tidak punya kemampuan untuk merusak yang lain, dia rusak dirinya. Tapi kalau pemberontakan di gereja itu akan merusak orang lain ketika dia punya kemampuan. Nah, ketika tidak punya kemampuan, dia merusak dirinya, keluar sendiri dari gereja. Kenapa? Enggak puas, benci saya dengan gereja ini, benci dengan pastornya. Orang ini tidak punya kemampuan. Motivasinya terinjak. Kalau punya kemampuan, dia bawa yang lain. Dia akan koalisi, saudaraku. Nah, kalau teraniaya, orang itu bukan keluar atau tidak keluar, dia mengampuni. Dia ingin tahu, dia mau belajar. Kalau orang rohani datang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku di gereja kok digini terus, Tuhan aku kok gini. Tuhan kan bicara itu proses, itu kamu salah, itu pastormu dalam kelemahannya memang begitu. Dia orangnya kalau ngomong asal nyablak. Kalau orang Betawi bilang ya, lu gimana sih? Maaf ya saudaraku, maaf. Lu lemot banget sih. Udah gua kasih tahu gitu. Tapi habis itu dia tertawa. Habis itu selesai. Memang mulutnya nyablak. Tapi ada orang yang halus. Kayak orang-orang Solo, orang Jogja. Gitu. Ada lagi orang-orang yang kurang tahu aturan karena memang pendidikannya nggak tinggi. Main nabrak aja. Saya diajarin oleh anak saya. Papi kalau mau hubungan telepon seseorang, papi WhatsApp dulu. Sibuk ya, bolehkah saya telepon dan sebagainya. Jangan langsung telepon, Pi. Itu enggak bagus. Saya bilang iya benar juga sih. Kalau saya sih enggak, telepon sekarang enggak. Gitu. Kalau orang dekat sekali baru kalau tahu orang itu enggak masalah, baru saya telepon langsung. Kalau enggak sibuk ya, ada waktu untuk saya telepon. Atau nanti kalau senggang beritahu ya, saya akan telepon atau telepon saya. Gitu, saudaraku. Karena anak saya orang pendidikan, sekolah. Kalau saya enggak sekolah, anak jalanan. Ijazah saya S2, saudaraku. Di bidang anak jalanan belum ada, Pak. Ada di jalanan S2, SD, SMP. Ada yang enggak tamat malahan SMP-nya. Saya S-nya 2. Kan SD, SMP, S-nya 2. Kan boleh ditulis S2. Gitu saudaraku. Nah, itulah yang namanya proses belajar, mau menerima kesalahan sendiri, kesalahan orang lain. Kalau Yakub tidak, dia punya keinginan ingin memiliki Rahel. Dia pertama baik-baikin karena dia menjadi tempat bersandar Laban. Setelah itu dia ingin mendapatkan Rahel, dia jatuh cinta sama Rahel, dia bekerja keras untuk Laban, tapi tidak untuk membuat Laban untung sesungguhnya. Karena setelah itu dia curi. Sehingga ketika ada orang baik sama kita, kayak menyerahkan kepalanya sama kita, kayak di gereja itu setia, mati-mati gereja, bela-bela gereja. Satu hari orang itu akan keluar juga. Orang itu akan buat masalah juga, orang itu akan memberontak juga. Karena dia punya keinginan nempel sama Tuhan. Kenapa? Dia butuh Tuhan, cuman butuh. Lagi susah, lagi pakai sendal jepit, lagi utang banyak, rumah mau sita, mau masuk penjara, mau ditinggal istri, mau ditinggal suami, anak sakit, istri sakit, dan sebagainya. Cuman butuh Tuhan. Setelah Tuhan kerja, rasa terima kasih timbul. Ada yang tidak terima kasih, nggak apa-apa. Ada yang terima kasih, wah, gua mau ke gereja ini. Tapi ketika mendapatkan masalah benturan di gereja, dia tidak akan punya hati seperti semula. Beda ketika orang punya pertemuan pribadi sama Tuhan. Lalu mengenal Tuhan pribadi, jatuh cinta sama Tuhan, falling in love, kasih mula-mula. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan, ya dia menjadi dirinya sendiri. Bukan dia baik-baik, tidak. Kalau dia kasar, dia tetap kasar. Dia akan sampaikan maksud hatinya, dia akan bertanya dengan, kalau suara keras ya tetap dengan suara keras. Weh, ya apa ini? Waduh, gembi iki. Gak cocok iki Pak Gem. Kok ngene ngene saiki gereja.
Loh ndak gitu, Cong. Kan gini. Oh alah ngono ta. Loh dikandani aku iki. Aku gak ngerti, Pak Gem. Gitu. Misalnya orang ini dari daerah pesisir Jawa Timur. Ya, orang-orang Madura. Gitu. Orang Betawi sama, Jakarta. Gua gak ngerti lagi lu sama gereja ini lo. Masa gila gua mah. Lu, aduh, gimana sih? Masa kayak begini? Emangnya apaan? Karena orang Betawi bahasanya, orang sederhana gitu. Tapi kalau kaum intelektual beda lagi, cara mengungkapannya agak berbeda ya. Cuman rasanya saya belum bisa kayak yang seperti semula ketika yang baru ini. Cuman menurut kamu gimana? Lalu menurut kamu gimana? Nanti aku coba bicaralah sama Pak Gem. Aku ingin tahu sih apa sih pendapatnya Pak Gem. Kalau di mimbar diterangin kurang jelas aku ini. Aku ingin pribadi aja deh. Ini coba aku atur waktu Pak Gem lagi senggang, lagi enak. Aku akan coba tanya. Aku akan diskusi sama Pak Gem. Karena biasanya aku juga diskusi kok sama Pak Gem. Beda ya, gitu. Tapi orang ini tetap menjadi dirinya. Jadi enggak lebih. Jadi sangat mengerikan ketika saudara menerima perlakuan lebih dari seseorang. Sebagai gembala yang dilayani, yang diikutin, saudara. Itu benar. Itu sangat mengerikan. Akhirnya mereka akan berbalik. Tapi kalau mereka jadi dirinya, itu asik. Orang sederhana itu begini, saudaraku. Udah, pokoknya Pak Gem minta, pasti saya lakukan. Pak Gem, saya itu pingin melayani. Oh iya, Bapak bisa apa? Ya saya bisa ini. Gitu. Wah gimana ya? Wes gini aja, Pak Gem suruh saya mau. Saya cuma bisa nyetir. Pak Gem minta diantar kemana, saya antar. Udah. Enggak terus nungguin Pak Gem, dikit-dikit. Udah Pak Gem saya antar. Enggak. Berusaha baik-baik. Lebih. Itu bukan dirinya. Itu. Sampai masuk mobil aja dibukain pintu. Tapi habis itu Pak Gem dicepitin pintu. Banyak yang seperti itu saudaraku. Karena mereka membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan Pak Gem. Pak Gem ini cuma menjadi sasaran. Karena yang hidup itu yang kelihatan yang bisa ditempeleng itu cuma Pak Gem. Manusia yang bisa kelihatan mendengar perkataan yang menyakitkan itu cuma Pak Gem. Karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Jadi ada reaksi daripada manusia, itu menyenangkan hati orang-orang seperti gini. Jadi ketika mereka punya motivasi tidak baik, ketika keinginannya itu terinjak, mereka akan marah. Bahasanya terzolimi, lalu punya argumentasi yang banyak macam, dengan berbagai dalih, sebab bermacam-macam. Sebenarnya itu ada akar permasalahannya. Yang mengeluarkan batang dan buah itu. Nah, akar ini menunjukkan, buah ini menunjukkan pohonnya itu apa, maunya apa sih orang ini. Oh dia cuma mau melayani karena enak pelayanan di sini. Oh dia maunya cuma khotbah karena khotbah ditonton orang banyak. Oh dia maunya cuma mendengarkan, maka dia ambil bagian ini. Yaitu dirinya sendiri. Nah ini motivasi-motivasi. Itulah Yakub. Itu pun juga Rahel. Kalau Lea beda. Lea itu apa adanya. Dia jatuh cinta. Dia mengabdi. Mengambil status istrinya dengan benar. Dia menempatkan Yesus itu dengan benar. Karena dia selalu berkeluh kesah pada Tuhan. Tidak kepada suami. Walaupun sasarannya itu sebetulnya perbuatan suami. Kalau Rahel, sasarannya terhadap suami, terhadap Lea. Karena manja, hidup dalam privilege. Dipercaya orang tua, dimanja orang tua. Dia yang pemilik kambing dombanya orang tua. Rahel itu pinter. Wanita-wanita yang pinter bekerja, hati-hati. Alkitab menyatakan ya istri tunduk sama suami. Perempuan tidak boleh alfa walaupun dia punya alfa. Kamu alfa cuma di pekerjaanmu, di rumah tangga tetap kamu seorang istri.
Tuhan tidak pernah bilang di Alkitab seorang petinggi kerajaan itu memimpin daripada bait Allah. Enggak, Imam Lewi. Harun berserta keturunannya. Lalu seorang perempuan yang berperang, dia akan memimpin rumah tangga. Enggak, suami. Tulisan Alkitab itu jelas, manualnya itu jelas. Tapi kondisi di lapangan jungkir balik kejelasan itu. Nah, itulah tugas para pastor yang harus tampil apa adanya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tidak usah kompromi. Yesus saja manggil murid paling rajin namanya Petrus. Nyah kamu iblis di hadapanku. Karena dia lihat iblis menguasai pikiran Petrus. Yang kamu pikirkan bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Manusianya Petrus ini sedang dipengaruhi oleh iblis. Kalau pikiran Allah tidak bisa dipengaruhi iblis. Maka dikatakan yang kamu pikirkan itu bukan pikiran Allah. Maka dikatakan nyah kamu iblis. Yang ditengking itu iblisnya, bukan Petrusnya. Makanya ketika Petrus menyangkali Yesus, Petrus lihat Yesus, Yesus lihat Petrus, kebetulan bertemu muka, nangis Petrus itu. Karena dia keinginan yang salah, tidak merasa terinjak, tidak merasa teraniaya, ketika dikatakan iblis. Mestinya dia murtad dari Tuhan, mestinya dia berkoalisi dengan Yudas. Karena keinginan dia terinjak. Dia baik kan menurut dia. Kamu tidak boleh mati. Kami terus gimana? Petrus sudah keluar alfanya, berusaha menguasai Yesus. Dominan, mengarahkan Yesus. Enggak boleh gembala diarahkan. Memberi masukan itu boleh. Dipertimbangkan oleh Pak Gembala. Strukturan kerajaan Allah itu seperti itu. Itu namanya teokrasi. Teokrasi itu, Musa itu menentukan keputusannya. Bawahnya memberi masukan, Yitro memberi masukan menurut Musa benar, oke. Lalu orang Israel mengeraskan hati, minta cerai, Musa mengeluarkan surat cerai. Pada awalnya tidaklah demikian. Keputusan Musa dihormati Allah loh. Tidak terus surat cerai itu dibatalkan, tidak pernah dikatakan begitu. Oleh karena kekerasan hatimu, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Pada awalnya tidak demikian. Maka seseorang kalau yang sudah bercerai tidak boleh nikah lagi selama pasangannya hidup. Itu terjadi di perjanjian baru semua keluar itu. Akhirnya Allah mengurus keputusan Musa, bukan keputusan Allah, dengan cara Allah menambahkan aturannya di perjanjian baru. Bagaimana pemimpin dihormati Allah. Jadi ketika menggugat pemimpin, itu bukan salah. Tapi ingat, motivasinya apa? Tujuanmu apa? Lalu kamu merasa terinjak enggak? Kalau kamu Petrus terinjak, kamu ketemu pemimpinmu, kamu tuh sedih. Kamu lihat pemimpinmu sedih, pemimpinmu jatuh, kamu sedih. Saya punya seseorang kenal ya saudaraku ya. Orang ini ketemu dengan namanya seseorang. Nah, seseorang ini jatuh perzinahan. Lalu dinikahkan oleh pastor ini. Dinikahkan saudaraku. Hamil duluan yang perempuan. Setelah dituntun untuk pengakuan dosa, minta ampun sama Tuhan. Terus akhirnya banyak pastor, wah jalannya macam-macam. Tapi oleh pastor ini dituntun, lalu diberkatilah. Pemberkatan peneguhan pernikahan. Ya, itu ada aturan setiap sinode beda-beda. Lalu oleh suatu sinode diundanglah seorang pastor yang lain untuk meneguhkan pernikahan ini. Setelah itu diberkati Tuhan. Dan mereka setelah menikah diberkati Tuhan pekerjaannya, lalu mereka juga melayani Tuhan. Gitu saudaraku, rumahnya, pokoknya selain bekerja melayani Tuhan, selain untuk keluarga melayani Tuhan. Pasangan suami istri ini, orang berdosa loh saudaraku, jatuh dalam dosa kan. Oleh karena ditolong oleh Tuhan, akhirnya mereka betul-betul menjadi pasangan suami istri yang melayani Tuhan. Gitu. Singkat cerita, pastornya yang jatuh dalam dosa. Lalu anak muda yang sudah punya anak, punya istri ini, setelah melayani Tuhan, dia marah terhadap pastor ini. Dia marah, saudaraku. Dan saya tertarik dengan cerita pastor ini. Pastor ini ngomong gini, oke,
Enggak apa-apa. Aku kan sudah, karena pastor ini mengaku salah. Dia panggil semua sahabatnya, dia panggil semua penatua pelayanannya. Dia bilang, aku sudah salah. Tapi aku tidak melakukan hal-hal yang seperti kalian pikir, tapi aku salah. Karena aku membina hubungan yang salah. Aku sadar salah, aku membuat pengakuan dosa. Marahlah anak muda, ini salah satu penatuanya dalam pelayanan itu. Anak muda ini ngomong, kalau sampai pastor melakukannya, saya pukul pastor. Pastornya cuma ngomong begini saudaraku, saya tertarik dengan hal ini. Oke, nggak apa-apa, kamu mau pukul silakan, nggak masalah. Karena anak muda ini badannya besar saudaraku. Pastornya dipukul ya pasti jatuh, gitu. Kalau besar. Tetapi ingat, nah ini cerita penting saudaraku pahami ini dulu. Itulah kasih Tuhan. Ketika kamu diselokan, itu aku yang ambil kamu, aku bersihkan kamu. Tuhan pakai aku. Karena nggak ada pastor yang mau, nggak ada pastor yang mau. Anak muda ini miskin, ketemunya perempuannya itu kaya. Perempuan itu salah satu ketua kaum muda di gereja besar terkenal di sebuah kota. Dia ini biasa-biasa saja. Orang tua miskin, broken home, kerja juga nyeles. Pokoknya udahlah, nggak ada standar lah. Kalau yang perempuan, diakui pelayanannya. Ikut komunitas, ikut ini. Karena anak orang kaya dan memang di dalam pelayanan punya kontribusi yang baik. Cukup lumayan rohaninya. Gitu saudara. Lalu pastor ini ngomong seperti ini. Seperti Daud, dari mana kamu berasal? Nah, sekarang aku yang ada di selokan. Tadinya kamu di selokan, aku ambil kamu, aku letakkan kamu di akuarium yang indah, di kolam yang indah, bersih. Lalu kamu beranak, pasangan. Wah, dilihat semua orang, punya mobil mewah. Wah, ngontrak tempat yang besar, buat tempat tinggal hamba-hamba Tuhan. Menjadi gembala di kota itu. Udah rohani, udah berhasil ekonomi dan rohaninya. Bagus. Pastornya yang bermasalah. Nah sekarang pastornya ada di selokan. Kamu ada di tempat yang terhormat, yang bersih. Alangkah baiknya kalau aku di selokan, kamu ambil aku, taruh, angkat di tempat yang bersih. Saudara bisa mengerti? Ketika anak muda ini jatuh dalam dosa, nggak ada yang mau, pastor ini yang ngurusin. Sampai dia diberkati Tuhan, sampai melayani Tuhan. Dididik, diajar, dituntun. Lama, waktunya cukup lama, saudaraku. Mungkin di atas 6 tahun. Saudara. Nah, pastor ini bermasalah. Anak muda ini marah, dan pastor ini bicara. Ketika kamu diselokan, aku mengambil kamu. Hari ini kamu bersih terhormat. Ketika aku diselokan, alangkah baiknya kamu yang ambil aku. Kenapa kamu mau pukul aku? Terdiamlah anak muda itu, saudara. Itulah Tuhan. Itulah namanya tidak berbulukan domba, tidak berselimut kebenaran. Apa adanya. Salah ya salah. Itulah seorang pastor. Ya diluruskan sesuai dengan Alkitabiahnya aja. Itulah namanya ketika kamu berdosa, Allah ampuni, kamu ditaruh tempat terhormat. Ketika orang lain berdosa, kamu juga harus ampuni dong. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, supaya kamu diampuni. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Jadi enggak terus berusaha baik-baik, tidak. Fight. Oh ya aku salah, maafkan aku ya, gini-gini enggak apa-apa sudah, aku enggak mau jadi pastor. Enggak. Itulah pahlawan Tuhan. Itulah yang namanya Petrus. Beda dengan Yudas. Petrus ketemu mata dengan Tuhan, nangis dia. Lalu jangan jadi nelayan kembali. Lalu ketika Tuhan Yesus minta roti, Petrus yang pertama kali pakai baju ngecemplung di air, nyari Tuhan. Itu Tuhan, dia nyari Tuhan. Dan lari duluan.
Ketika ditemukan bahwa Yesus hilang mayatnya, Petrus pertama kali yang lari. Yang memberi statement dan sebagainya. Thomas Didymus, enggak. Cuma memberikan statement. Kalau memang dia hidup, cocokkan tangannya di sini. Nah, setelah itu Yesus datang. Yesus tidak ngomong, kenapa kamu menyangkal aku, benar kan? Aku ngomong, enggak. Semua yang terjadi bagi Yesus tinggal diselesaikan. Itulah orang yang jujur tampil apa adanya. Apapun terjadi dia akan selesaikan. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tuhan ingatkan, bagaimana kamu ikut dia. Tuhan tidak mengingatkan Yudas. Enggak. Yudas lakukan apa yang ada di hatimu. Karena keinginan Yudas salah. Dia mencuri uang kas. Dia ikut Yesus, melayani Yesus cuma untuk hidup, untuk makan. Untuk dapat duit. Maka dia curi uang kas itu. Segala sesuatu diukur dengan duit. Yang udah diberkati Tuhan baik-baik ngasih ke gereja. Enggak diberkati Tuhan, enggak akan mau berkorban untuk gereja, enggak akan. Bermasalah perusahaan, gereja akan dikorbankan. Keuangan bermasalah, pesternya yang dikorbankan. Itu si penipu Yakub. Itu serigala berbulu domba. Motivasinya ini loh yang salah. Yang akhirnya nampak. Petrus cuma dilihat Tuhan nangis, sadar salah. Tapi ada orang yang enggak sadar malah makin menjadi-jadi di luar sana. Padahal Yakub akhirnya menjadi miskin, Esau menjadi kaya. Karena Esau tampil apa adanya, kita lihat sisi yang lain ya saudaraku. Esau tampil apa adanya. Orang terlihat salah di gereja, malah diberkati Tuhan, malah dipakai Tuhan. Orang yang aktif di gereja, malah hidupnya susah. Itu kan jadi pertanyaan besar. Karena ketemu Esau dengan Yakub. Yang Esau ini juga kehilangan hak sulungnya. Kehilangan penyertaan Tuhannya. Tapi kita lihat di sisi lain namanya perjuangan Esau. Esau apa adanya. Kalau Yakub, enggak, dia berbulu domba. Akhirnya dia curi kok hartanya Laban. Dan itu banyak terjadi di gereja. Itulah sumber perpecahan, pemberontakan. Kenapa? Keinginan itu loh, ingini itu loh. Kalau Yakub ingin Rahel. Nah, saudaraku harus pahami ini dulu kisah Yakub dan Esau, kita ketemu Rahel sekarang. Bagaimana kisah Yakub ini menceritakan ini ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau ketemu Yakub atau sebagai Yakub, kita harus berhati-hati. Kalau ketemu Yakub, kita hati-hati. Orang yang berlebih-lebihan sikapnya, ya baik yang berlebihan, oh itu bulu domba. Kita jangan berlebihan, jadi diri apa adanya aja kayak Esau. Ngomong apa adanya aja. Dan Tuhan akan menilai kita. Kalau salah kita akan dibenarkan, diarahkan, diluruskan. Kalau benar akan diteguhkan. Jadi apapun terjadi dalam pelayanan, dalam kehidupan suami istri, merasa tersakiti, terzolimi, terinjak-injak. Saudara harus punya sikap seperti Petrus. Menerima aja dulu. Yang menyakiti saudara akan menerima lipat ganda disakiti. Yakub ketemu Laban, ketemu monster yang jauh lebih besar dari dia. 14 tahun dia tidak dapat apa-apa. Dia bayar harga kesalahannya. Rakel hidupnya menyakitkan dia. Yang dia ingini akan menyakitkan. Kekayaan saudara akan menyakitkan saudara loh. Kenapa? Saudara mendapatkannya dengan tidak benar. Bukan kehendak Tuhan, bukan jalan Tuhan. Repot itu urusannya saudaraku. Karena standar Alkitabiahnya nggak dapat. Kebenaran nggak dapat. Saudara cuma berusaha membenar-benarkan diri. Berusaha membenar-benarkan penampilan saudara. Supaya terlihat benar. Berusaha membenar-benarkan apa yang saudara lakukan. Supaya terlihat rohani saudara. Enggak. Tuhan tahu isi hatimu. Kau tahu hatiku Tuhan. Dari jauh aku tahu hatimu, dari jauh aku tahu pikiranmu. Permasalahannya Tuhan diem. Yudas lakukan apa di hatimu. Orang yang mencium aku pipiku pertama kali, itu akan menyerahkan aku. Yudas gak sadar loh.
Kenapa? Yudas sudah berteduh dengan para imam. Sudah berteduh untuk menjual Yesus di sini. Keinginan memiliki Rahel, memiliki uang, memiliki tahta, memiliki jadi pemimpin, memiliki kekayaan, memiliki ini, pokok keinginan itu yang akan mendapatkan tempat dia berteduh. Semangat, nggak capek, nggak lelah, nggak merasa terbakar dengan keinginan sampai mendapatkan uang itu dengan cara yang salah. Tipu dusta sudah bahasa sehari-hari. Janji kosong udah bahasa sehari-hari. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari si jahat. Iblislah bapakmu, karena iblis bapak pendusta. Ketika saudara berdusta, saudara itu dari terang itu langsung kembali lagi kepada kegelapan. Dan iblis jadi bapak saudara, bukan Tuhan Yesus. Itu kan ditulis di Alkitab. Kita tidak bisa ingkari kalau sudah tertulis, manualnya aja nulis. Nah, untuk peristiwanya itu dari pengalaman, yaitu para pemimpin-pemimpin rohani, para kakak-kakak rohani, orang-orang yang dewasa rohani. Dia akan menunjukkan, oh itu voltasenya turun. Kamu pakai stabilizer aja. Jadi orang kalau tidak pernah terjadi dalam hidupnya, kalau dia tidak pernah menjadi apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, dia tidak boleh komen. Hamba Tuhan yang tidak pernah mengembalakan ribuan jemaat, jangan komen dengan yang namanya mengembalakan ribuan jemaat. Menjadi dasar pengetahuan bahwa itu menurut saya tidaklah pas, tidak ini dasar firmannya tidak begitu, itu sah. Tapi nggak boleh saling mendahului, menjatuhkan, pepet-pepetan lalu ditabrak. Nggak boleh. Karena tidak pernah menjadi seperti itu. Tidak pernah jadi laki-laki, kok cerita seakan-akan itu laki-laki itu salah karena dia itu seorang laki-laki. Mestinya laki-laki kan begini. Nggak boleh. Karena nggak tahu kenapa laki-laki itu begitu. Oh, mestinya ada sama istrinya begini. Pernahkah kamu jadi suami daripada istri itu? Kan nggak pernah. Nah, bicarakan tentang perempuan. Ya perempuan dia, kalau digituin ya pasti nggak mau lah. Kalau aku jadi istrinya juga nggak mau. Itu yang benar. Jadi kalau belum pernah jadi seperti itu, belum pernah ngalami, jangan ngomong. Jangan memberikan pendapat. Itu cuma merekayasa. Itu dongeng, itu halu. Nggak pernah nikah kok beri konseling pernikahan. Itu halu buat saya. Dan itu digemari. Kenapa? Itu stadion, hiburan. Jadi kalau belum pernah jadi full timer, belum pernah jadi pastor, belum pernah jadi gembala, jangan ngomong tentang gembala. Karena belum pernah tahu susahnya jadi gembala, belum tahu susahnya jadi full timer, belum tahu susahnya jadi hamba Tuhan. Kalau belum pernah dengar suara Tuhan, jangan bicara tentang bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana susahnya mendapatkan suara Tuhan. Betapa susahnya membedakan suara Tuhan. Ini sangat ringan sekali, saudaraku. Nah, hal-hal ini yang akan mengungkapkan motivasi seseorang. Di mana orang itu sebetulnya Yakub, serigala berbulu domba. Protes berbicara di mana dia sendiri tidak tahu, tidak pernah merasakannya, saudaraku. Nah, itulah kita bicara tentang Yakub. Nah, kita sekarang tengok nih tentang Yakub, ya. Dalam minggu kedua ini, dalam sesi kedua ini jauh lebih dalam Tuhan ungkapkan, saudaraku. Tolong ayatnya ditampilkan. Ayat 13 mungkin. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara itu, berlarilah dia menyongsong Yakub, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal iwalnya kepada Laban. Nah, kalau saudara ketemu orang seperti Yakub yang kayaknya wah curhat, gitu, ya dia menjadi korban, gitu, ya. Nah, playing victim istilah anak muda sekarang. Kelihatannya terbuka baik, tidak menyatakan siapa dia loh. Perbuatanmu bicara lebih keras dari perkataanmu. Perbuatanmu nanti lebih
berbicara lebih keras dari ceritamu yang hari ini kamu ceritakan. Karena perbuatanmu itu buktinya. Perbuatanmu berbicara lebih keras dari berita Injil yang kamu khotbahkan hari ini. Karena kamu akan perbuatanmu di masa akan datang itu mengingkari khotbahmu enggak? Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada berita Injilmu. Hidupmu berbicara lebih keras dari status yang kau dengung-dengungkan, yang kau hormati, yang kau junjung tinggi. Saya ini suami loh buat kamu. Saya ini pemimpin buat kamu. Saya ini jemaat, saya itu istri. Permasalahan ditanya, apakah kamu berlaku sebagai suami, berlaku sebagai pemimpin, berlaku sebagai jemaat, berkelakuan sebagai istri. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada statusmu. Nah ini penting saudaraku. Karena Alkitab mengungkapkan kejujuran. Kejujuran itu lawan daripada Yakub. Esau itu jujur. Apa adanya. Memang orangnya kasar, liar, keras. Tapi dia nangis kehilangan hak sulung. Berarti dia sebetulnya itu di dalam hatinya pingin, mau. Tapi oleh karena ada karakter-karakter yang lain, itu yang menghalangi dia. Yaitu pandang enteng, ceroboh. Banyak orang seperti Esau. Yang kehilangan hak sulungnya, nangis dia. Tapi awalnya kayaknya gagah. Gak apa-apa, wah, gagah gitu. Wow, ninggalin kerja gak apa-apa, begini gak apa-apa, udah. Tapi ketika bermasalah, ketika dia mengejar kekayaan dia dapat, lalu dia kena cancer, anaknya kena cancer. Lalu ada kecelakaan musibah dalam hidup dia, ada kebangkrutan, dia pasti cari Tuhan. Yang dia ingat pasti pastor yang pernah tolong dia. Tidak ada orang dalam kesusahan mengingat orang jahat, tidak ada. Dia marah, mendendam, mau bunuh orang jahat itu iya. Tapi kalau dia mengharapkan pertolongan, pasti dia berpikir kepada orang yang pernah menolong dia. Itu humanis banget. Itulah manusia. Tapi saat itu udah terlambat. Saul itu menyesal mencari Nabi Samuel, udah terlambat. Tidak bisa ketemu Nabi Samuel. Untuk mencari Tuhan, nggak bisa. Tidak dapat kesempatan. Yudas menyesal sampai gantung diri. Dia kembalikan uangnya loh, nggak dapat kesempatan. Itulah spirit yang namanya Yakub, si penipu semua. Penipu itu mengingkari kebenaran yang ada. Penipu itu menyudahi apa yang terjadi. Dianggap tidak pernah terjadi. Penipu itu meniadakan apa yang ada. Itu penipu, saudaraku. Jadi yang ada dia menginginkan itu, dia tidak mau terus terang. Penampilannya berbulu domba. Semuanya dia bicara perilakunya itu kayak putih, tapi tidak. Dasarnya itu hitam. Itu. Laban ini luar biasa. Yakub luar biasa, mereka saling bercerita, akrab banget. Tapi setelah itu kanibal saling makan. Itulah yang terjadi di gereja. Wah, ketika pertama kali bareng bersama, habis itu saling makan, kanibal. Para pemimpin memakan pemimpin yang lain. Terjadi namanya perpecahan di gereja. Lalu buka gereja sendiri, ini sendiri pindah sinode, pindah gereja. Semua kacau balau. Kenapa? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Jadi keinginan itu berbicara lebih keras nantinya daripada yang kita lakukan sepanjang sampai akhirnya keinginan itu dibuahi. Keinginan akan berbicara lebih keras daripada yang kita lakukan sepanjang waktu menuju kepada keinginan itu dibuahi. Ketika keinginan itu dibuahi, nah disitulah reaksi terjadi. Akhirnya Yakub mendapatkan Rahel. Nah disitulah Yakub mencuri domba kambingnya Laban. Laban ingin memakai karyawan namanya Yakub untuk keuntungan dia. Pelit Laban itu. Sehingga dengan segala cara dia tidak memberi upah sepantasnya. Dengan dikasih dongeng Rahel. Kamu ingin Rahel, gua kasih Rahel. Jadi banyak anak-anak Tuhan di dunia ikut konglomerat, ikut orang kaya, ikut orang yang lebih dari dia. Cuma dikasih dongeng. Jadi dia untung 10, konglomerat itu untungnya 1000.
Setelah itu ketika dia sudah tidak butuh 10, 10 itu digeser. Itu pikiran dunia, cuma cuan. Kalau Tuhan tidak, berilah maka kamu akan diberi. Kalau orang ingin bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ingin kamu jalan 2 mil, berjalan 1 mil, kamu jalanlah sama dia 2 mil. Kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu tidak memberi, kamu sudah berdosa loh, sudah salah. Yakobus tulis, imanmu akan mati. Kalau mati apa gimana nggak berdosa? Gitu. Nah, inilah namanya manualnya hidup kita. Sehingga sampai yang namanya part pertama sesi 2 ini, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk yang namanya karakter si penipu Yakub. Di mana kita hari ini pada titik keinginan itu akan dibuahi. Nah, reaksi buah itu pahit atau manis, itulah orang itu. Ketika perbuatannya pahit, ya memang dia itu keinginannya itu tidak terpenuhi. Pahit nanti buat kita. Tapi kalau reaksinya manis, orang itu memang keinginannya manis buat kita. Nah, itu akan terjadi, perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Dan hasil tidak membohongi usaha. Nah, ketika masalah terjadi, perbuatan ini itu akan menjadi hilang. Kalau ada orang menawarkan saudara, pohon ini buah mangga ini manis sekali. Kamu mau nanam enggak? Saudara tanam. Begitu dibuahi buah itu pada musimnya matang, saudara buka, saudara makan, pahit. Berarti pohon ini berbuahkan pahit. Orang itu memang motivasinya. Orang itu keinginannya. Ya ini, pahit ini buat kita. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar, jangan terkesima. Jangan senang ketika orang berbuat baik sama kita. Karena setiap orang punya keinginan. Demikian juga ketika saudara melayani Tuhan. Atau saudara menerima orang-orang yang mau melayani Tuhan di tempat saudara, para pemimpin rohani. Setiap orang punya keinginan. Tapi pada harinya, keinginan itu akan dibuahi. Orang itu akan mengejar keinginan dia dengan melakukan perbuatan yang kelihatannya manis. Pohon itu tumbuh dengan lebat daunnya, bertumbuh batangnya besar, buahnya kelihatannya hijau seperti yang lain. Tetapi daging dari buah itu pahit. Ketika pada musimnya harus dipetik, orang itu akan menyatakan keinginannya. Ketika keinginannya terinjak-injak, orang itu akan berbalik menjadi lebah. Dia akan menyakiti kita. Nah, kalau berkoalisi, lebah itu kan membunuh. Ada lebah itu ketika menyengat manusia, saking banyaknya lebah itu, maka manusia itu bisa mati. Bisa mati, saudara. Lebah itu beracun sengatnya, jenis tertentu, saudara. Beda kalajengking ya, kalau kalajengking beda. Satu aja bisa matiin orang, kalau lebah enggak, banyak. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk setiap kita, apakah ada spirit Yakub di dalam diri kita. Kita akan bertemu dengan Laban. Nah, lawan dari semua itu adalah Esau. Yaitu kejujuran, apa adanya. Esau berhasil kok. Karena Tuhan bernubuat untuk Esau ketika di dalam perut ibunya. Gitu. Sama-sama kan Tuhannya. Yang satu dapat privilege, satu kehilangan privilege. Tapi dua-duanya mendapat nubuat. Itu saudaraku. Yang kedua tentang Petrus. Petrus gagal perbuatannya. Perkataannya gagal, perbuatannya gagal. Dipanggil iblis, perkataannya gagal. Tidak boleh mati, gagal menyangkali Yesus. Tapi ketika bertemu muka sama Yesus, Petrus menyesal. Tetapi menyesalnya Petrus dihampiri sama Yesus. Karena Petrus selalu yang
paling cepat datang sama Tuhan. Apabila itu Tuhan. Itu kamu Tuhan. Dia paling cepat. Pokoknya Tuhan dia paling cepat, dia paling dekat, paling banyak salah, paling banyak omong, paling. Tidak silent seperti kapal selam yang membidik langsung meledakkan sesuatu. Tidak. Dia meledak-ledak kayak mercon, saudaraku. Kadang menyakiti orang, kadang dimarahin Tuhan dia. Tapi Petrus dihampiri Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Petrus cuma jawab yang terakhir, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu aku. Petrus menyatakan apa adanya dia. Dia menghidangkan kepada Tuhan apa adanya dia. Ya ini aku Tuhan, aku pernah nyangkali kamu, aku pernah kamu panggil iblis, aku pernah kamu marahin tidak percaya. Dia nak ngomong bagaimana, apakah dia mau terima? Enggak, dia ngomong kau tahu aku Tuhan. Lalu dia menerima panggilannya dengan berjalan apa adanya. Enggak tampil baik, enggak. Kan dimarahin sama Paulus, Galatia. Munafik kamu. Nah, dia diem aja kok. Karena Petrus apa adanya. Enggak berselimutkan bulu domba, tidak. Esau apa adanya menjadi berhasil. Petrus berhasil sampai dia timbul rasa malu. Yang sejarah gereja menyatakan Petrus salibnya dibalik. Karena dia merasa layak. Pertumbuhan yang lambat tetapi buahnya manis. Tapi ada orang seperti Yudas. Akhirnya dia sendiri menyesali, dia kembalikan itu hasil daripada curinya dia. Menjual Yesus, dia gantung diri mati. Saul mencari Nabi Samuel untuk menemukan petunjuk Tuhan. Sama, mati bunuh diri. Dua-duanya isi perutnya keluar. Hakaldama Yudas, kalau Saul kepalanya dipotong, digantung di gerbang kota musuh. Tragis banget. Dipermalukan banget. Dan hari ini kita sudah belajar sampai titik ini saudaraku. Keputusan di tangan saudara dan saya. Di mana semua itu kita bisa hindari dengan cuma satu. Apa adanya. Gak usah pura-pura baik. Nah di situ yang namanya Petrus akhirnya berubah. Esau berubah. Dia punya segala sesuatunya itu untuk membangun keluarga. Membangun akhirnya anak-anaknya menjadi raja-raja. Dan Esau tidak ditulis penyembah berhala. Tidak. Tidak. Gitu saudaraku. Amin saudaraku. Biarlah pelajaran khotbah hari ini menjadi renungan buat kita bersama. Kita harus hindarkan yang namanya spirit Yudas. Sudah ada 25 episode ya di spirit Yudas. Sekarang kita belajar sudah ke episode 6, sesi 2 part 1 untuk spirit daripada Yakub. Di mana pura-pura, di mana baik-baik tapi punya tujuan. Ketika tujuan itu tidak terpenuhi, terinjak, terjadilah pemberontakan, yaitu kita mulai menyengat. Melakukan hal-hal yang menyakitkan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.